Selamat malam pemirsa, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Inovatif ya. Ini kita ngajarin host magang. Iya berarti ya. Host magang. Karena memang Sisi baru bergabung di TikTok ini. Iya benar. Baru berapa pekan? 2 ya? 2 pekan. 2 pekan. Jadi kita masih bonding nih, iya, supaya lebih akrab ya. Akrab. Sahabat akrab. Oke. Kita malam ini bakal ngobrol sama seseorang yang luar biasa, keren banget di tengah-tengah kita. Beliau adalah aktivis di GKE Youth Project dan juga profesional MC juga. Terus ada founder dari Virtudes Wedding Planner juga dan masih banyak lagi. Beliau adalah Priyanto Rangka. Tepuk tangan. Keren banget ya. Jadi hitungannya ini ngeborong 3 kan tadi. 3 itu baru permukaan tuh. Kayaknya lebih banyak lagi nih. Masih ada lagi. Nanti aku kasih tahu ya. Kita bakal kulik-kulik, kita bakal ngobrolin gimana perjalanan beliau dari awal sampai dengan sekarang. Tapi sebelum itu kita bakal kasih satu lagu dulu buat pemirsa yang ada di rumah. Cek Lisa. Yes, itu tadi satu lagu buat pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di depan HP-nya, layar kaca ya. Bener banget. Layar HP, layar Android, layar iPhone, terserah sama aja, yang penting kalian download aplikasi Jurnal TV. Iya, di Play Store. Balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Udah hadir sama kita Bang Priyanto Rangka. Yes. Bang, selamat pagi. Oke, salam sehat ya. Kita juga. Mbaknya juga. Nih, bagaimana kabarnya? baik, kebalik dong. Emang kalau udah pro tuh emang beda ya. Jadi kebalik. Kita bakal ngobrol sama beliau sama sampai jam setengah 10 nanti. Kita akan kulik kisah kehidupan beliau. Boleh sampai jam 10 nggak? Nggak boleh. Gimana ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Karena kan Durasi. bahaya. Oh, yang baik. Kasih. Seorang Bang Priyanto Rangka ini lahir di mana, Bang? Aku kebetulan lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, asli putra daerah. Berarti memang dari kecil udah di sini. Iya, betul. Terus sempat keluar nggak kayak sekolah di mana gitu atau balik lagi? Masa kecil aku memang di Palangkaraya, cuman pada saat itu setelah lulus SMA menimba ilmu kuliah di luar pulau. Jadi aku pada saat itu kuliah di Jakarta. Di Jakarta. Sudah sampai S1? Sudah sampai S1 juga, sudah menyelesaikan master juga. Nah, ada. Pulang-pulang dari Jakarta ke Palangkaraya bawa ondel-ondel. Tega banget sih. Bercanda. Biasanya tuh yang target itu ke sini, Bang. Malam ini kayaknya aku bebas ya. Makasih loh. Makasih. Ini random aja. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi pernah keluar pulau juga, udah kuliah sampai S2 di Jakarta dan sekarang balik lagi. Tapi untuk nih, tadi kan kita udah mention juga di awal kalau Bang Priyanto ini profesional MC gitu. Aku tertarik banget dari kecil, sebenarnya pernah kepikiran nggak bakal sekarang menggeluti dunia ini gitu, dunia MC ini gitu. Atau ada yang ini? Oke, baik. Terima kasih bro dan sis dan teman-teman yang ada di rumah juga. Jadi kalau seandainya dibilang profesional, masih banyak lebih profesional. Salah satunya ada di depan saya ini juga MC profesional. Ada Mas Andra ya, walaupun nggak masuk. Dan mengawali MC itu sebenarnya bisa dikatakan kebetulan. Jadi, betul. Jadi pada saat itu tumbuh besar dan berkembang sekolah sama seperti orang-orang pada umumnya, sekolah main sekolah. Setelah itu lulus menimba ilmu ke perguruan tinggi, sampai di situ pun masih belum tahu bakatnya bahwa suka bicara. Tapi masih belum ada MC itu? Belum pernah sama sekali. Jadi pada saat itu memang kuliah. Setelah selesai kuliah, barulah di situ mulai untuk ada kayak coba-coba MC di gereja awalnya. Jadi ada Natal di gereja, Natal pemuda. Nah ikut di situ, dipercayakan MC yang tangannya gemeter megang mic ya. Terus yang megang kertas catatan coret di tangan. Terus ada getar-getar cinta. Nah ada getar-getar cinta di situ. Jadi mulainya tuh pada saat itu tuh tidak sengaja. Jadi disuruh MC untuk acara pemuda di gereja. Setelah itu keterusan. Kayak seru gitu ya? Seru banget ternyata. Dan ternyata aku berbicara dalam hati aku, oh ternyata aku
bisa juga ya berbicara seperti itu. Itu waktu usia berapa? Kayaknya waktu aku berusia 90 tahun. Ada ini yang bilang saja. Nah, waktu lulus kuliah aku kayaknya usianya 20 tahun sih. 20 tahun. Nggak yakin 20 tahun lulus kuliah. Iya. Lulus kuliah itu 22 atau 23. Pada saat itu aku Kalau 3 tahun kuliahnya bisa. kok tahu kuliahnya pada saat itu 3 tahun serius. Beneran? Benar. Jadi aku Luar 3 biasa. tahun. Salut. Keren. 3 tahun jadi nggak pernah merasakan yang namanya libur. Jadi kayak gitu. Jadi kalau di kampus kami namanya Sekolah Tinggi Teologi, pada saat itu untuk mahasiswa tuh diberikan pilihan. Jadi ada namanya semester pendek. Jadi ketika libur, dosen-dosen tuh membuka semester pendek untuk siapa yang mau result ikut perkuliahan kakak tingkat. Jadi pada saat itu teman-teman pada liburan, aku kuliah. Nah, sampailah pada saat 3 tahun kakak tingkat selesai, aku ikut kuliah, ikut wisuda bersama dengan kakak tingkat. Jadi totalnya 3 tahun. Berarti nggak Gitu. ngerasain camping-camping bersama organisasi? Ada sih. Tetap ada berarti tetap ya? Ada, cuman Tetap nggak ada. jarang sih, karena kan kita sekolah ya. Aku mikirnya tadi kenapa Bang Prianto Rangkap ini bisa menjadi MC sampai yang sekarang ini, karena memang di awalnya dia mulainya tuh kayak di organisasi dulu nih, MC acara seminar atau apa. Biasanya kan kebanyakan backgroundnya dari sana tuh. Ternyata memang belum ya Bang? Enggak. Makanya itu orang bilang kan karena mungkin waktu kecil atau waktu sekolah atau waktu kuliah sering MC. Iya. Itu kalau aku ceritanya beda banget. Jadi emang tidak pernah sama sekali ketika sekolah tuh emang sekolah aja. Iya. Jadi emang mau punya tujuan tuh menyelesaikan sekolah, menyelesaikan pendidikan, setelah itu bekerja. Nah, ketika sudah lulus, barulah di situ tuh terbuka untuk jalan-jalannya. Dimulai dipercayakan untuk MC gereja, setelah itu ada tawaran untuk masuk di dunia pertelevisian, barulah tuh ada kebuka jalan mencoba disuruh MC dan akhirnya sampai dengan sekarang begitu. Jadi Menarik untuk teman-teman sekarang yang jatuh. Oh. Jadi untuk teman-teman sekarang yang mungkin sudah usia berapa, tidak ada kata terlambat ya untuk belajar, untuk mencoba, dan pasti ada kesempatan baru kalau mau gitu. Ayo Sisi, jangan sampai ada kata terlambat. Iya, dia kenapa diam dari tadi? Iya, dia kayaknya speechless Bang. Oh, speechless. Lihat perjalanan karir yang ternyata dimulainya, maksudnya biasanya orang dari dini, tapi kalau Bang Prianto tuh sebenarnya kalau Nggak dini. Nggak dini Nggak gitu, dini, betul. tapi bisa ngejar yang lain juga. Bisa. Itu yang mau dikasih tahu untuk anak-anak muda, untuk orang-orang di luar sana tuh, untuk kata belajar tuh sebenarnya nggak ada ukuran. Jadi nggak ada standar. Jadi kalau seandainya mungkin usia sudah berapa, jangan pikir kamu terlambat untuk melaksanakan atau mengejar cita-citamu, nggak ada alasan. Sampai usia berapapun, kalau emang punya cita-cita, kalau rasanya kamu passionnya di situ, boleh. Kamu udah boleh survive di situ, boleh kejar, dengan catatan harus tahu dulu nih passionnya di mana. Iya. Jadi banyak orang yang aku temuin juga nih dalam kehidupan sehari-hari, mau jadi MC tapi dia nggak punya passion di situ, susah juga. Ini ada angin puting beliung. Berarti kuncinya fokus Bang ya? Fokus dan harus kenali diri dulu yang paling pertama bro, kalau menurut aku ya. Karena yang kuliah tadi kan pas Bang Prianto itu kuliah, fokus banget tuh, nggak kemana-mana Nggak, intinya. nggak. Terus pas udah nyoba MC, fokus banget nih di MC gitu, nggak betul. yang malas-malasan sesekali doang deh gitu. Awalnya sih kayak cuman main-main aja sih sebenarnya, jadi kayak disuruh gitu menyelesaikan perintah aja sampai dengan selesai. Ternyata ketika sudah selesai berbicara dalam hati, oh ternyata aku tuh bisa ya. Dan MC ini sebenarnya enak dalam artian kamu tuh bisa mengelola suatu acara sehingga kamu tuh bisa jadi pusat tumpuan informasi dan orang-orang tuh bisa berpatokan sama kamu. Itu kalau MC ya. Kayak etalasenya kalau di betul. di warung tuh yang depan dulu nih dilihat Betul. orang tertarik nggak buat mampir gitu. Nah, Tadi Bang Prianto sempat nyinggung masalah kenali diri sendiri nih. Betul. Kalau misalnya kita mau ngerintis karir atau gimana, atau nentuin jalan kita di sini. Nah, kebanyakan anak zaman sekarang tuh kayak susah gitu kenali diri sendirinya, gimana sih, apa sih yang mau aku ambil gitu. Kadang-kadang nyoba semua nih, semua tertarik, ada ini lagi tren dicoba, ini lagi tren dicoba. Betul. Tapi nggak ada yang fokus akhirnya. Nah, dari Bang Prianto sendiri gimana sih cara kita biar bisa kenalin diri sendiri ini? Oke, untuk masalah coba-coba tadi, sebagai anak muda
itu sebenarnya adalah sesuatu yang lumrah ya. Iya, penasaran banget Betul. nih, penasaran. Apalagi lagi tren kan. Apalagi masih sekolah ya. Iya. Lihat ini, mau coba ini, mau coba itu. Aku juga dulu gitu sih. Berarti nggak ada salah dengan itu. Enggak, itu adalah suatu kenormalan dalam menjalani hidup. Jadi kalau seandainya pengen coba-coba, cuman untuk mencoba-coba jangan hal yang negatif ya. Iya. Jadi harus mencoba-coba hal yang positif. Tidak ada salahnya juga ketika kamu coba dan kamu rasa hal itu tuh tidak sesuai dengan passion atau panggilan jiwa kamu, ya udah, berarti ada jalan lain gitu. Karena banyak juga nih teman-teman aku di luar sana biasanya datang, kita sharing, kita ngobrol, Kak atau Pri, aku pengen dong jadi MC gitu ya. Tapi dia tuh maksudnya nggak kenal dulu sama dirinya. Iya. Banyak yang mau tapi sedikit yang bisa. Oke. Nah, ngerti nggak sih? Jadi kalau kita tuh kalau mau masuk ke dalam dunia anime nih ya, contohnya kita cuekin dia ya nih guys. Enggak. Jadi kalau mau masuk dalam dunia anime, kamu harus kenal dulu nih dunia anime itu. Bagaimana pembentukannya, prosesnya, apa-apa aja yang terdapat di dalam dan siapa aja masanya gitu kan. Iya, Begitupun iya. juga dengan profesi atau pekerjaan atau yang lainnya. Kalau kamu nggak suka ngomong, mau disuruh jadi MC yang baku nanti dia. Kaku juga. Kaku juga. Itu cuma Iya, textbook iya, iya. aja. Nah, itu kalau dari dunia MC. Sisi juga bawa ke Ini sini. MC juga. Saya Iya. juga sering berpartner. Sisi ini salah satu MC yang ini juga ya. Yang hits melanglang buana. Nggak gerasa. Iya. Kalau lu deh Rati Kuara. Nah. Ini TV Banjar ya. Rati Kuara, what is the Rati Kuara? Apa nih? Sisi penasaran apa nih tentang Bang Prianto? Ada penasaran nggak? Aku penasarannya gini sih, karena dari tadi kan dia selalu cerita tentang pengalamannya MC itu dari kebetulan dari MC acara gereja atau seminar. Aku tuh penasaran itu sekitaran tahun berapa? Mungkin waktu aku lulus kuliah itu pada tahun 2012 ya. Kayak 2012. 2012 itu lulus kuliah tua ya. Enggak. Baru 9 tahun yang lalu, itu 2012. Itu Iya. tua sih. Belum satu dekade. Enggak. 9 tahun. Tapi menurut aku walaupun itu dibilang tua, berarti Bang Prianto tuh memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin gitu. Kayak padat lah. Dan dari waktu yang sudah dilewatkan itu sudah banyak juga dong menghasilkan talent-talent di luar dari MC ini. Contoh kayak buat Virtudes Team ya rasanya namanya. Oh ini ya, wedding, Kalau nggak dunia perweddingan ya. Iya. Ya sebenarnya itu juga terjadi karena kebetulan juga sih. Jadi dari hidup yang aku tuh awalnya banyak kebetulan. MC, Ya betul. awalnya MC di gereja, MC wedding, terus kepikiran MC acara lain. Nggak kepikiran. Jadi ada pada saat itu, ini nggak bohong ya, emang kebetulan juga. Jadi dalam dunia perweddingan tuh ketidaksengajaan lagi terjadi. Aku punya kakak ya, kakak mau menikah pada saat itu sekitar tahun berapa ya? Kayak 2 tahun yang lalu mungkin ya. Punya kakak kandung mau nikah, perlu jasa wedding organizer. Cuman kakak bilang, aku nih punya adik seorang MC dan dia ini punya banyak teman. Iya. Daripada kita bayar mahal untuk wedding organizer, kenapa tidak memperdayakan adik sendiri untuk merekrut teman-teman yang bantu gitu kan awalnya? Iya benar. Nah, jadi bukan iya. niat yang Enggak. aku pengen bikin WO nih gitu. Enggak sama sekali. Jadi pada saat itu berkoordinasilah dengan kakak, menerima tantangan dan tawaran itu, kebetulan punya banyak teman juga. Kita iseng-iseng yuk, kita mau nge-hire atau nge-planner sebuah wedding sederhana sehingga bisa berjalan dan akhirnya keterusan tuh bro. Jadi ada tawaran untuk nge-wedding ini, nge-WO bla 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 sampai dengan tahun akhir 2021. Begitu ceritanya. Oke, terus nyomot anak-anak perwedding itu dari mana aja? Nyomotnya tuh dari mana? Ngerekrut ya, ngerekrut ya. Hire kali ya. Hire gitu, benar. Oke. Ada standar tertentu nggak Bang untuk misalnya yang harus gabung nih gitu? Karena kalau berbicara masalah dunia perweddingan ini kan dia jual jasa ya. Jadi kalau jual jasa itu sebenarnya kamu harus paham dulu ada 2 modal yang harus kamu punya, yaitu modal waktu sama modal tenaga. Nah kemudian yang paling utama itu kebetulan karena kita jual jasa, jadi performance itu adalah hal yang paling penting. Performance menyangkut tentang penampilan. Jadi kalau aku sih tidak punya standar harus tinggi badan segini, harus bentuk muka mungkin oval, enggak.
Tapi yang penting, yang pertama tuh sebenarnya dia bisa bekerja atau tidak. Karena kan ini jasa yang dijual. Jadi kita nggak bisa nge-hire orang-orang yang mungkin cuman kayak main-main aja. Karena acara wedding ini bukan acara yang main-main. Ini adalah acara sekali seumur hidup. Benar. Klien yang pakai jasa kita. Yang sudah dimimpikan sebuah pernikahan Betul. gitu. Bagaimana ceritanya ketika mungkin kita meng-hire anak-anak yang mungkin mau main-main, sedangkan ini acara bukan main-main nih, acara sekali seumur hidup. Itu dulu yang pertama. Aku sih nggak punya standar, cuman yang paling penting tuh harus bisa kerja, kemudian minimal harus berpenampilan rapi, itu yang paling penting. Good looking gitu ya. Bisa dibilang iya. Oke. Karena di mana-mana yang namanya ketika bertemu dengan orang itu first impression yang pertama itu adalah wajah ya Iya. dan penampilan. Gua mau daftar. Karena sudah tutup. Karena manusia memang makhluk visual Betul. gitu. Ya, melihat penampilan dulu. Mm-mm. Dua itu aja, Bang? Atau Dua. ada lagi? Yang paling penting sih dua itu. Jadi bisa bekerja ya, bukan mau tapi bisa. Bisa. Kalau mau tapi nggak bisa juga kita nggak bisa pakai. Iya, iya. Iya kan? Jadi mau tapi ketika mungkin tandem sekali jalan aja lambat, berdiri aja bungkuk gitu ya. Ngangkat kursi aja nggak bisa. Nah. Sorry, wedding organizer nggak bisa kayak gitu. Benar-benar. Karena yang nge-hire juga atau klien dia nggak mau tahu gitu. Betul. Ini WO-nya punya masalah apa dan lain, yang penting kami tahunya bagus. Iya, udah bayar mahal ya. Iya, Jadi nggak apalagi ada bayar mahal. alasan. Nggak ada alasan itu. Jadi yang bisa aku tangkap tadi dari cerita Bang Prianto, beliau ini bukannya serba kebetulan, tapi memang pandai memanfaatkan setiap kesempatan gitu. Jadi memaksimalkan kesempatan datang, dimaksimalkan, kesempatan datang lagi dimaksimalkan, dikembangin lagi, dimaksimalkan lagi. Betul. Sampai sekarang gitu. Karena aku pikir kesempatan tuh kadang nggak datang dua kali ya. Iya. Bisa datang tapi biasanya suasananya beda, betul nggak sih? Iya, iya. Jadi misalnya kita ada mendapatkan tawaran sesuatu, kita tolak, jarang lagi bisa datang lagi untuk kedua kalinya. Menurut Mungkin bisa aku jadi sih. berangkat dari rasa tidak mau mengecewakan orang lain kayaknya, Bang. Betul, salah satunya pada saat Ah. itu untuk berbicara masa wedding itu karena itu tadi, karena menerima tantangan. Aku suka tantangan. Oke. Jadi sebagai anak muda tuh kita nggak boleh jadi anak muda yang biasa-biasa aja. Jangan pasif gitu ya. Betul, jangan pasif, jangan nyerah sama keadaan. Jadi intinya kalau nggak ada tuh cari. Kalau nggak punya tuh gimana caranya untuk mengupayakannya. Kalau nggak bisa tuh belajar. Itu anak muda yang benar. Oke. Balik ke Luar pertanyaan yang biasa. tadi. Nyomot anak-anaknya dari mana? Nyomot lagi. Itu rekrutannya maksudnya. Abang rekrutmen kah atau orang sekitar yang udah dipercaya? Aku orang sekitar sih. Ha-ha. Karena kebetulan aku bersosialisasi ataupun berkegiatan tuh di lingkungan anak-anak muda. Mhm. Jadi aku tidak punya kesulitan untuk meng-hire atau membuat sebuah tim. Jadi sama sekali tidak pernah pasang iklan butuh tenaga ini tenaga itu enggak. Jadi aku udah bisa membidik ini yang bisa kerja, ini yang passionnya di sini. Sisi kan biasanya MC ya. Jadi kadang kita juga bantuan dia untuk MC. Begitu. Keren. Jadi nggak ada masalah juga kayak kalau misalnya kita ngambil dari orang sekitar, namanya memberdayakan Betul, lingkungan betul. kita Ha-ha. gitu. Kita punya banyak teman. Asas kekeluargaan. Betul, kita punya banyak teman, punya banyak keluarga. Jadi kenapa tidak? Maksudnya kita bertemanlah untuk hal-hal yang menghasilkan. Jadi tidak hanya menjadi teman nongkrong aja, tapi ada hal-hal yang kita kerjakan. Nah, berarti kan Bang Prianto sendiri di Virtual Days Wedding Planner ini sebagai founder dan pimpinan berarti kan, leadernya gitu kan? Bisa dibilang sih sekarang iya. Nah. Mungkin next enggak. Iya. Oke, sekarang kan posisinya gitu tuh. Dan ngambil timnya atau krunya dari orang sekitar. Gimana sih cara ngebedain atau cara manage? Ini waktunya aku jadi sebagai abang di pertemanan, gimana sebagai seorang yang profesional gitu, leader dari wedding planner ini. Oke, baik. Untuk hal itu, jadi gini, sebenarnya kalau seandainya untuk segala sesuatu itu kita harus perlu belajar dulu. Aku juga sampai sekarang juga masih belajar. Jadi dulu tuh aku setiap mungkin melaksanakan pekerjaan sebagai seorang MC di pernikahan itu kan banyak WO lain ya. Jadi aku tuh ngambil atau mencuri ilmu-ilmu sedikit-sedikit di situ, melihat bagaimana tata cara kelola dan perjalanan serta manajemen mereka. Walaupun aku nggak tanya langsung, tapi lihat secara singkat. Nah, Lihat itu kayak datang ke acaranya atau gimana, Bang? Kepoin waktu IG-nya. aku jadi MC biasanya. Oh, Nah, waktu aku I jadi see. MC, biasanya aku datang misalnya acara jam 12, mungkin aku jam 11 datang. Wah, mantau-mantau dulu nih. Iya, aku kayak kenalan dulu nih sama kru WO-nya. Oh, iya. Terus aku lihat, oh ada posisinya di sini ya, ada di sini, ada yang di depan, ada ini sambil searching ini posisinya apa-apa, gitu sih.
Jadi memang karena semua nggak ada yang baru. Betul. Jadi proses belajar berarti memang nggak ada mentor khusus ya. Kalau bisa dibilang tadi memang seiring berjalannya waktu ya lingkungan aja gitu. Kalau kebetulan aku nggak punya mentor yang emang khusus sih, cuman aku biasanya punya banyak teman juga untuk konsultasi. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Iya. Walaupun kita tua, maksudnya usianya dibandingkan teman-teman yang lain, aku tidak malu untuk bertanya kalau aku butuh informasi. Aku biasanya tanya daripada malu bertanya sesat di jalan sesuai dengan pepatah. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Bro tadi, gimana caranya untuk bisa menyikapi kapan berteman, kapan bekerja? Jadi biasanya sebelum kita melaksanakan pelaksanaan untuk kegiatan ini, sebenarnya simpel aja sih. Biasanya aku selalu menerapkan seperti sebuah moto yang aku katakan kepada teman-teman. Simple, jadi gini, sebelum memulai segala sesuatunya aku bilang, teman-teman, kita berteman ya berteman, tapi kalau bekerja beda. Bekerjalah dengan profesional, bertemanlah dengan sesungguhnya gitu. Sisi pernah kerja sama nggak? Pernah kan? Pernah ya? Gimana sih ininya? Kesannya gitu. Kalau Kak Prianto nangkap ini menurut sisi secara pribadi ya, Santai, dia kayak santai. bunglon. Maksudnya? Kenapa aku bilang bunglon? Itu pernah pas tahun berapa kayak gitu. Ini yang di luar WO. Di WO juga pernah. Nggak tahu kenapa ya, Sisi tiba-tiba diajakin pelayanan. Waktu itu pelayanan gereja, gabungan gereja-gereja di Palangkaraya untuk anak-anak muda. Dicomot langsung jadi singer. Dicomot lagi. Itu langsung dibilang kayak gini aja sama Kak Prianto Rangkap, udah daripada kamu nyantai nggak jelas, daripada pokoknya nggak jelas ngabisin waktu yang nggak produktif sama sekali, mending ikut kami di pelayanan. Ya udah, aku ikut waktu itu, terus sekitar 1,5 bulan kami latihan sampai akhirnya benar-benar terselenggara yang namanya KKR Anak Muda Gabungan Gereja-Gereja. Itu tahun 2019 bulan April. Jadi ingat aku ya? pribadi sih merasa senang. Kenapa? Usiaku udah lumayan, waktu itu udah lulus kuliah, baru lulus kuliah, masih diajakin untuk kegiatan positif lah kayak gitu, ibadah. Terus setelah itu juga aku diajakin kadang MC, kadang dikasih job, acara-acara kayak gitu ya. Bagi aku pribadi sih teman yang menguntungkan dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya itu aku pribadi sangat senang. Kalau aku nggak menguntungkan, kamu nggak mau berteman sama aku. Nggak gitu Aduh, dong. nggak gitu dong. Kesimpulannya unik juga ya. Bisa anda teman-teman ya. Tapi Baik. Bang Prianto nongkrong nggak sih sama krunya atau timnya? Nongkrong banget bro. Berarti punya wajah yang berbeda dong? Bisa dibilang iya sih. Iya kan? Jadi harusnya ini mendatangkan satu kru nih sebenarnya. Iya. Jadi biar dia untuk meng-comfort itu semua. Kukira tadi pernah kerja sama dengan Sisi, aku mau lihat sudut pandang Sisi ketika dia bekerja sama dengan Rasanya kerjasama gimana waktu kita kerjasama sih? Aku kan nggak- nongkrong juga pernah mungkin ya, dan kerjasama juga pernah, pasti beda nongkrong dong. bercanda terus ya kita ya. kayaknya. Bercanda terus, tapi kalau pas kerja serius. Nah itu, Mungkin itu ya. Serius masa sih? Serius. Oke. karena kebanyakan kalau banyak juga sih ada beberapa yang memang ngebos banget gitu. Dia kayak nggak mau nongkrong sama krunya. Gengsi. Iya gengsi, karena memang mereka ya udah bawaan-bawaan aja gitu. Dia nongkrong sama ya sesama yang punya PO atau apa gitu. Tapi Bang Prianto sendiri nggak gitu ya, nggak maksudnya. Enggak sih, karena untuk masalah ketika kita mempunyai sebuah tim tuh sebenarnya kedekatan tuh paling penting ya. Nah, jadi kalau seandainya kita punya sesuatu, lembaga, komisi, ataupun sebuah tim, kamu merasa sebagai seorang atasan atau founder, tapi kamu tidak dekat dengan bawahan ataupun teman-teman, aku sih bukan bilang mereka ini ya, bawahan, tapi teman sih. Lebih ke teman, cuman ya harus bagaimana caranya untuk bisa kenal dulu nih satu-satu. Intinya dalam sebuah bekerja itu, aku tuh punya visi dan misi, kita tuh bagaimana caranya untuk menciptakan suasana kerja tuh serius, profesional, tapi nyaman. Oke, nyaman Nah, ya. nyaman. Jadi kalau seandainya kita mungkin bisa menyampaikan sesuatu ya, tidak dengan marah-marah, kenapa harus marah-marah? Oke. Jadi misalnya ada teman melakukan kesalahan atau kru melakukan kesalahan, bisa menyampaikan halnya dengan mungkin kata-kata yang baik atau mungkin masih bisa menyampaikan dengan baik-baik, ya kenapa kita harus pakai kata-kata tidak baik? Mikirnya gitu sih. Justru kalau misalnya kita marah-marah malah nambah. Betul, kita juga nggak enak, teman-teman juga nggak enak. Iya, baper Gitu nanti sih. kerjanya juga nggak maksimal. Betul. akhirnya, karena profesional aja nih. Gitu. Karena aku pikir itu beda loh. Kita berteman dengan hanya batasan pekerja dan juga atasan, beda Beda, ya? beda ruahnya. Feel-nya juga beda, Beda, gitu. betul banget.
Bisa berasa dicoba. ada kasta-kasta kayak gitu. Iya. Ada kasta apa tuh? Kasta itu kayak tingkatan-tingkatan itu. Iya. Kasta. Maksudnya kasta yang foundernya, krunya dan lain-lain. Nah, sebelum kita break, aku penasaran banget nih, kan udah berkecimpung di dunia wedding planner juga, wedding organizer juga. Pernah nggak sih Bang ada selama MC atau jadi WO gitu, ada kejadian yang unik di sebuah pernikahan yang berkesan gitu, yang unik yang biasanya nggak terjadi di wedding-wedding yang lain? Kalau bicara masalah wedding ataupun aku MC di situ, setiap wedding itu sebenarnya ada cerita masing-masing. Kalau yang unik, rata-rata sih punya cerita masing-masing. Tapi kalau yang unik tuh mungkin ketika kita diberikan bayaran yang luar biasa. Wah. Itu unik banget ya. Jadi itu di luar ekspektasi kita. Tebal ini ya Iya. maksudnya. Jadi kita tuh expect-nya ke sebuah acara kecil, mungkin expect-nya mungkin menyelesaikan tugas, setelah itu mendapatkan bayaran. Iya. Karena melihat lingkungan seperti itu ya segitu. Cuman pas kita pulang menyelesaikan tugas, dapat amplopnya itu di luar ekspektasi kita. Itu lebih dari unik sih menurut aku. Kalau bisa hal ini bisa terulang lagi. Itu untuk yang bayaran kan. Kalau yang ini kejadian di lapangan ada. Soalnya aku pernah sekali itu kan pernah MC wedding juga nih kecil-kecilan gitu kan, kayak di gang gitu. Terus ininya ngebolehin buat nyumbang lagu juga karena belum pandemi kalau nggak salah. Nah, bapak-bapak banget tampilnya, bapak-bapak sekali, dia mau nyumbang lagu. Aku udah mikir, pasti lagu dangdut nih. Kalau nggak lagu-lagu zaman dulu lah kan. Ternyata pas dia request, aku 420 gitu. Wah, itu langsung langsung riuh. Suasananya tuh iya, kayak wah bapak-bapaknya tampilnya sangat bapak-bapak sekali, cuman bapak-bapak gang gitu tapi selera musiknya keren. Dia nyanyi lagu Sembilu yang dulu. Iya, itu persis. Lagu itu persis. Untung nggak joget-joget ala Ariel Semana. Untungnya gitu. Itu dia nggak maju bawa gitar ya. Iya. Dia langsung konser. Nah, kejadian-kejadian kayak gitu ada nggak sih Bang kira-kira? Ada sih, ada banget. Jadi yang kejadian-kejadian unik tuh sering biasanya tuh kalau seandainya ini dulu ya, di zaman-zaman sebelum pandemik itu biasanya kan ada keluarga yang menyumbangkan lagu ya. Oh iya, pasti tuh. Biasanya ada keluarga dari daerah untuk menyumbangkan lagu. Biasanya tuh ada tuh nenek-nenek atau kakek-kakek yang maju tuh. Jadi jogetnya di situ tuh Unik. Kebayang sih. Aku punya sih. Kebayang. Mungkin nanti bisa lah lihat. Jadi Ke panggung gitu Bang. di bawah panggung sih. Di bawah panggung. Cuman ada pada saat itu kita nge-MC ke suatu daerah di daerah-daerah Barito sana. Pada saat itu kita juga nge-WS. Jadi ada penampilan dari keluarga untuk menyumbangkan lagu. Adalah sepasang kakek dan nenek yang mungkin jalannya mungkin pada saat itu udah capek banget. Iya. Tapi ketika sudah di depan panggung dia ngebor dansa dan segala macem. Wah, gokil Itu sekali. kayak ini gitu-gitu sampai ke bawah-bawah tuh. Untung mungkin zaman itu TikTok belum terlalu ini ya. Kalau enggak Ada sih, cuman kayaknya di daerah sana masih belum. belum ya. Kayaknya kalau ada TikTok rame tuh. Iya, pasti rame tuh. Nah, seru banget. Salah satunya tadi udah dikisahkan juga tentang kejadian unik. Kita udah ngobrol tentang wedding planner, perjalanan beliau merintis karir menjadi seorang MC. Bahkan tadi Sisi udah bilang juga nih terkait dengan apa, kayak dia pernah bekerja sama dan gimana jadinya. Kita bakal ngebahas tentang GKE Youth Project sih ya. Tapi nanti dulu nih. Kita tahan dulu sih. Kita mau saksikan satu buah single lagi. Iya, dan juga jeda pariwara. Ini dia lagunya. Check this out. Oke, balik lagi kita di TikTok, obrolan seru dan Inovatif. Obrolan menarik ya. Obrolan menarik dan juga inovatif. Gak apa-apa, sama aja ya artinya. sinonim. Iya. Yes, masih bersama dengan saya Priyanto Rangkap dan dua bintang tamu saya di sini. Ada Rahmat Kraya di sini dan sebelah sana. Sisi Gracia. Iya, bagus ya. Bolak-balik udah nih. Kita tadi udah ngobrolin banyak banget tentang Bang Priyanto dari awal banget, bahkan kita tanya di mana lahirnya, Ya, terus kuliahnya di mana, balik lagi ke sini ngerintis yang semuanya serba kebetulan. Betul. Tapi beliau bisa memanfaatkan setiap peluang yang datang, dimaksimalkan, dikembangkan dan dimaksimalkan lagi sampai sekarang. Tapi ada satu aktivitas yang sangat-sangat mulia nih. wow, apa itu? Apa sih? Karena misinya menjangkau orang lain. Wah, Apa tuh? Kalau tidak salah baca, tidak salah baca. Salah berarti. GKE Youth Project. iya. Oke, GKE Project. Kenapa itu? Apa sih sebenarnya GKE Youth Project itu?
Oke, jadi singkat aja sebenarnya dalam kehidupan manusia itu sebenarnya harus seimbang ya segala sesuatunya. Jadi harus seimbang antara duniawi dan juga Surgawi. surgawi. Belum siap mati. Betul ya. Enggak, maksudnya yang benar dalam tatanan hidup, belajar sama teman-teman yang psikolog. Jadi harus seimbang. Jadi ketika kita punya kesibukan penting mengurus tentang dunia sekuler, jadi rohani juga harus ada. Jadi itu yang untuk menetralkan seluruh jiwa, raga dan batin kita. Jadi ketika juga sibuk beraktivitas di luar, jangan lupa juga bahwa kita juga sebenarnya punya tanggung jawab terhadap Sang Pencipta. Jadi contohnya berkegiatan di agama kita masing-masing, kurang lebih seperti itu. GKI Project itu adalah singkatan dari Gereja Kalimantan Evangelis Youth Project. Jadi ini merupakan suatu wadah anak-anak muda gereja untuk berkumpul dan menjadi barometer dalam penyajian sebuah karya yang mengapresiasi untuk sejarah dan juga multimedia perkembangan gereja GKE, kurang lebih kayak gitu. Jadi mereka tuh sifatnya multimedia. Jadi yang bikin film dokumenter tentang sejarah gereja, tentang sejarah apapun yang menyangkut tentang gereja Kalimantan Evangelis zaman dulu, gitu. Wah, menarik banget ya. Maksudnya biasanya yang bergerak di bidang sosial dan lain-lain ini lebih unik nih. Kok bisa kepikiran sih Bang? Maksudnya kan kita bener nih harus nyimbangin antara duniawi sama rohani kita, religi kita. Tapi kan maksudnya kenapa dengan beribadah aja nggak cukup gitu, harus ngelakuin sesuatu, harus bikin project, kenapa? Alasannya gimana tuh? Nggak masalah juga sih bro. Jadi standarisasi manusia tuh beda-beda ya. Yeah. Jadi ada yang mungkin cukup hanya dengan beribadah saja, nggak salah juga. Ada yang mungkin tidak merasa puas karena dia punya waktu dengan mengerjakan lain tambahan selain itu, ya nggak masalah juga. Yeah. Kebetulan kalau aku punya waktu luang mungkin di balik kesibukan itu untuk bisa melaksanakan kegiatan yang dimana kegiatan ini tuh sebenarnya bisa kita lakukan, dan kalau bukan kita yang melakukan siapa lagi? Gitu, karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Wah, Jadi takut jadinya. singkatnya kayak gitu, umur kita nggak ada yang tahu. Kemudian untuk hal-hal yang mungkin bisa kita kerjakan, ya kalau nggak sekarang kita kerjakan kapan lagi? Gitu, karena waktu tuh berjalan terus. Sebenarnya waktu tuh singkat sebenarnya, cuman kita aja tuh kadang yang untuk setiap waktunya tuh kadang bisa tidak memanfaatkan dengan baik untuk kelolanya. Gitu sih Mbak. Oke, ya aku mau tanya nih, Boleh. nggak takut nggak kalau diledekin rohani? Enggak. Nah, Soalnya Enggak apa-apa. Oh, dia apa? Kalau Religius banget. hal-hal seperti itu tuh dimanapun kita tinggal, kita hidup pasti ada ya. Haters ya. Betul. Kita berbuat baik pun orang tuh ada aja yang nggak suka sama kita. Bahkan kita nggak ngapa-ngapain, dia omongin loh. Iya. Lihat tuh, nggak ngapa-ngapain. Pengangguran. Ya padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita tidak merugikan orang. Nah itu dia. Iya. Makanya kalau ditanya nggak takut, enggak, ngapain iya. takut? Karena kenapa? Karena yang bertanggung jawab dengan diri kita tuh diri kita sendiri. Jadi nggak peduli masalah yang lain. Jadi kalau seandainya ada omongan orang, bukan berarti kita meremehkan orang, tidak. Cuman kalau seandainya omongan itu tidak sesuai dengan kaedah dan prinsip hidup kita, yang ngapain harus didengarkan ya? Karena Dicuekin aja. kalau aku sih lebih tidak mendengarkan hal itu ya. Karena aku tuh tipe orang yang tidak terlalu memikir banyak gitu. Omongan orang lain. Bisa dikatakan bebal mungkin ya. Iya, bagus. Tergantung. Mas- Bebal di tempat yang pas gitu. Bebal di tempat yang Iya. benar. Iya, gitu. benar. Karena kalau menurut aku ya, tanggapan netizen itu kita harus bisa filter. Memang kita hidup juga nggak bisa lepas dari saran dan kritik orang lain. Iya, Tapi betul. kritik sendiri kan ada kritik yang membangun dan tidak membangun. Kalau kritik tidak membangun, hempaskan. Oh. Pascal. Kritik apa nih? Kritik singkong atau kritik? Keripik. Kritik. Aduh, Beda ya? dapat lagi ya. Ya, aku mau nanya lagi nih. Ya. Untuk GKYP sendiri itu pemantiknya itu apa atau motivasinya apa? Ya, GKYP ini seperti yang aku udah sampaikan di awal, ini tuh adalah wadah anak-anak muda yang suka tentang sejarah, sejarah gereja, dan kemudian anak-anak yang mungkin hobi bergelut dalam dunia
multimedia. Perfilman, betul. IT, Yang suka IT, yang suka main HP, yang suka ngamera-ngamera, suka edit-edit, fotografi, fotografi. itu tempatnya ya. Kumpul tuh di situ daripada main game ya. Main game yang nanggung kan. Iya. Jadi mending untuk melaksanakan hal-hal yang berguna, selain berguna untuk diri kita sendiri lah dulu yang paling penting ya. Barulah bisa mungkin berguna keluar begitu. Jadi lebih ke motivasinya tuh lebih ke memperdayakan anak-anak muda yang kreatif, inovatif dan mencintai tentang sejarah gereja, berkumpul menceritakan kembali tentang perkembangan dan sejarah-sejarah gereja zaman dulu, diberitakan lagi sekarang. Karena kalau bicara masalah sejarah ini menarik sih sebenarnya. Iya. Sejarah apapun tuh menarik bagi orang yang suka. Iya. Kemudian selain berbicara masalah gereja juga kita bisa jadi pusat informasi dan berkat bagi banyak orang lain ya. Nah, jadi kita ini adalah pusat untuk orang tuh tahu, yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Itu sih sederhananya. Jadi memang cukup cerdas sih menurut aku, karena semua orang mungkin suka sama sejarah, tapi bikin sukanya tuh yang sulit karena kadang-kadang kalau baca bukunya males gitu. Jadi pengennya tuh yang menarik gitu, betul, yang eye catching, makanya dibikinlah tim IT tadi dan lain-lain, dikemas sedemikian rupa, harus sinematik gimana. Dan ada satu yang ingin kutanyain, gimana cara memvalidasi kalau informasi tersebut benar gitu. Betul. Untuk cara memvalidasinya kita jauh dari sempurna sih sebenarnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Iya, betul. Jadi kita punya tim ini ada beberapa. Jadi ada sekitar kurang dari 20 orang. Jadi di dalam tim ini ada posnya masing-masing. Jadi ada bagian riset, ada bagian praproduksi, ada produsernya, ada eksekutif produser, ada bagian penyunting. Jadi ketika kita dalam 1 bulan ini temanya sudah dikeluarkan bahwa kita akan angkat sejarah mengenai ini. Jadi kita akan bagi subjek, jadi semuanya akan menjalankan posnya masing-masing. Jadi untuk memvalidasinya yang pertama tuh yang paling pertama bekerja itu adalah bagian riset. Nah, bagian riset ini ada sekitar 5 orang. Jadi mereka ini yang bertugas untuk pengumpulan data dulu. Jadi pengumpulan data zaman sekarang ini kan karena kita canggih ya. Jadi ada berbagai banyak cara. Yang pertama kita bisa mengumpulkan lewat internet, Google dan yang lainnya, dari seminar dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada juga perpustakaan. Kita punya perpustakaan Sekolah Tinggi Teologi GKE yang ada di Banjarmasin. Nah, di situ banyak tuh pustaka-pustaka yang mungkin bisa kita gali. Dan kemudian yang ketiga untuk cara memvalidasinya ini adalah dengan meng-hire narasumber. Nah, ya benar. Itu yang paling penting. Jadi kalau ketiga ini udah jalan, disatukan dalam satu wadah dan sesuai dengan tema, itu hasil akhirnya nanti akan disunting dan mendapat suatu runtutan sejarah. Lebih gitu. Kreatif banget. Dan kompleks, Bung ya. Iya. Karena kalau kayak gini tuh kita nggak bisa satu orang, jadi harus banyak. Dan nggak bisa sebentar Enggak. Ayo dong GKEYP upload tiap hari. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita paling banyak tuh dalam sebulan tuh 2. Itu tuh udah produktif kan? Itu udah harus setiap hari kerja tuh. Iya. Cuman enaknya sekarang kita kerja tuh nggak mesti harus kumpul. Jadi kan kita punya proyek masing-masing. Kita sekarang sudah hidup di zaman digitalisasi, jadi enak. Pengumpulannya bisa langsung lewat rumah masing-masing dan lainnya. Begitu. Sudah punya koneksi ke sana, punya link, tinggal cari, kirim data, buka bahan seminar, di convert jadi satu. Ada nggak pernah yang ngedit, terus kepergok nonton anime gitu? Ada sih. Sering ya, manusia biasa ya. Iya. Anime sih enggak sih, tapi lebih ke TikTok ya. Tentunya sama joget-joget gitu kan. Jadi lagi ngedit, editor kita ada beberapa. Salah satu tuh tim dari GKYP, Mas Andra tadi, itu juga tim kita. Pernah kesini juga sebagai H2W. Duta Tamu Bunga. Dia duta Taman Bunga ya? Iya. Waduh, masa nggak tahu sih. Jadi waktu lagi epic-epicnya mungkin kecapean, lagi ngedit dan yang lainnya semalaman gitu. Waktu ditemenin, ditinggal sebentar, buka TikTok. Waduh, nyari yang seger beliau ya, bagus. Gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa, ya. Refreshing. Karena kalau seandainya di up terus, bisa meledak nanti. Jadi manusiawi lah. Kalau kata anak zaman sekarang, healing online katanya. Iya. Zaman sekarang kan dikit-dikit self healing, self Iya, padahal ngabisin duit. Lemah banget.
Suka nggak sih sama self healing? Nggak, biasa aja sih, nggak Aku terlalu. suka banget. Nah, di sini. Banyak masalah berarti ibu ya. Lumayan. Aku bukannya ini ngomong beda lagi ya. Nggak apa-apa, kita Bukannya menolak, Heeh. cuman nggak ke situ aja ininya, lebih ke aspeknya. Karena menurut aku orang-orang zaman dulu nggak perlu self healing, bisa aja kuat. Nggak perlu self reward, bisa aja sukses. Iya benar-benar. Self healing, self reward tuh membuat kita tuh jadi terlalu alay dengan diri kita sendiri nggak sih bro? Bahkan orang dulu nggak perlu reward dari orang lain juga. Makanya kalau mau tidur aja lah, kalau Iya. mau makan aja, Iya. nggak perlu terlalu ribet. Aku harus seharian Iya. memberikan diriku reward, nggak usah terlalu lemah. Hidup nih nggak selemah itu, anak-anak muda, tolong gitu. Nah, kalau misalnya nggak perlu kayak gitu, ini kan kita udah ngobrolin tadi, kayak Bang Prianto tuh kayak kalau bisa dibilang sehari-harinya tuh kayak nggak ada istirahatnya gitu, ngurusin WO, Ada sih. terus ngurusin WO, terus ngurusin GKE YP juga, belum lagi hal-hal yang lain gitu. Cara healingnya versi Bang Prianto gimana? Kalau healing dulu ya, di zaman-zaman masih belum pandemik, aku punya banyak teman juga rekanan di luar, sering juga tuh liburan. Jadi misalnya kita mau ke luar kota, mau ke Bandung, mau ke Jakarta sama teman-teman yang kuliah dulu. Cuman sekarang semakin bertambah usia, Iya. kemudian kita juga berada di pandemik, mungkin hampir 2 tahun terakhir udah nggak pernah lagi. Kayak lebih males aja, Bu. Males aja gitu, buang duit ya satu. Iya. Terus yang kedua, untuk semakin tua tuh kita semakin kayak males ribet ya. Iya. Jadi nggak mau terlalu mikir banyak. Aku kalau healingnya mungkin tidur kali ya. Tidur. Tidur. Karena aku punya teman juga di kos, dia memang udah guru juga kan. Makin kesini dia tuh istirahatku tuh ya tidur katanya. Aku tidur malas karena Minggu, Sabtu gitu diajakin teman nongkrong. Hah? Malas aku mau tidur. Iya, gitu. sama-sama. Males juga. Main HP gitu. Kalau aku pribadi sih termasuk kaum penggemar self healing. Karena- karena aku tuh jarang piknik, jarang Hah? pokoknya kayak gimana ya? Kerja ya. Enggak Kerja juga. tipes gitu. Iya, Aku termasuk tipikal orang yang kurang begitu serius dulu, tapi sekarang aku mau self healing, cuman setidaknya waktunya tidak mengganggu waktu pekerjaan. Oh, Contoh iya. kayak di weekend, kayak tadi barusan ke kolam renang rame-rame. Kebanyakan healing nanti duitnya banyak juga keluar. Enggak, kita ekonomis, kita ambil paket. Nebeng teman ya? Iya, enak aja bayar sendiri. Tapi satu lagi, kadang-kadang kita mau healing nih, janjian. Nah, janjiannya dari berduluan. Itu di grup chat tuh udah ngebahasnya udah bikin bete duluan kan? Saya mundur. Ribet. Mending kayak kalau healing berangkat aja langsung sendiri kali ya. Iya, mungkin itu lebih yang simple. Aku tadi kan Bang Prianto udah beberapa kali nyinggung kalau orang zaman dulu gini-gini. Nah, masa kecil Bang Prianto tuh gimana sih, Bang? Masa kecil aku sama seperti Anak-anak pada umumnya. seperti kita semua sama, cuman main. Setelah itu sekolah, rasanya itu aja sih. Karena aku juga terlahir dalam keluarga yang sederhana, jadi sama main-mainnya tuh yang kayak, tapi zaman dulu tuh beda sih kalau ditanya dulu dan sekarang. Bedanya Aku, gimana? aku kan anak 2000-an ya, besar dan lahirnya tuh aku di 1990, berarti aku besar dan itu tahun 90-an. Zaman dulu tuh kan nggak ada gadget ya bro. Nggak ada. Nggak ada zaman sekarang. Kelereng ya. Dulu tuh mainnya tuh seru, main kelereng, kemudian main yang tidak menyentuh apapun gitu, main alam, Iya. main sodor, main petak umpet, kemudian ngejar layang-layang, kemudian main di parit-parit gitu dulu tuh, seru banget. Walaupun ada yang mainan yang kita beli mungkin nggak semahal yang sekarang. Enggak gitu. sih, enggak. Tapi di zaman dulu kayaknya beli kelereng mahal juga sih. Iya sih, karena memang uang jajannya dikit banget ya. Bisa itu ada strateginya. Gimana strateginya? Gimana? Ngumpetin aja uang kembalian dari warung, disuruh. Oh, kembalian ya. Kebiasaan sih. Uangnya 20.000, Iya. belanjaan 17.000 kan ada 3.000 rupiah, lumayan. Pasti ditagih, kalau emak pasti ditagih sih. Kalau ibunya baik ya, kalau kayak ibu saya ditanya tuh, Iya, pasti. kembaliannya mana gitu. Karena kita udah punya jatah sendiri. Film kelereng beli 6. Nggak bisa, dipukul. Zaman dulu tuh militer. Iya. 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 Tapi zaman dulu biasa aja sih, maksudnya dibentak atau apa udah sehari-hari. Seru-seru aja sih dulu. Seru-seru, nggak ada yang. Sampai kaki biru-biru, mama di rumah mungkin nonton ya. Jadi Iya. kaki dulu biru-biru nggak apa-apa sih. Dan nggak hanya di rumah, kita sampai ke sekolah kalau menurut aku juga gurunya kayak gitu. Dulu Memang emang semi militer, tapi biasa aja. Ya aku ingat banget waktu
waktu itu yang penggaris kayu 1 Iya. meter. Iya. Melayang, bukan melayang ya. Itu kalau bahasa sini itu jadi orang tuh dicatung. Aduh, kenapa jadi aku bahas? Berarti kamu melakukan kesalahan. Aku nggak pernah sih syukurnya. Tapi kalau kayaknya nggak berjamaah- mungkin deh bang dihukum tanpa kesalahan, udah pasti. Iya, pasti nggak mungkin. Contohnya kalau lambat. Nah, itu kan satu. Itu adalah kesalahan. Atau kalau ngobrol pas lagi belum menjelaskan. Oh, itu sangat salah juga. Tidak menghargai orang lain berarti ya. Iya. Terus kalau bisa ganggu teman. Oh, itu juga mengganggu Iya, ketentraman. kesalahan juga. Kalau ngobrol pas lagi guru menjelaskan. Nah, itu kamu tulis ya gitu zaman dulu. Iya. Itu siap-siap melayang. Gak apa-apa, asal jangan disuruh makan aja itu kapur. Bisa kena penyakit. Nah tadi Sisi bilang ada beberapa kesalahan yang akhirnya dihukum sama gurunya. Tapi ngomong-ngomong soal kesalahan, apa menurut Bang Prianto kesalahan yang pernah dilakukan selama merintis karir ini dan gimana sih cara belajar dari kesalahan tersebut? Kesalahan yang pastinya semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ada banyak sih sebenarnya kesalahan, cuman kalau dibandingkan dulu-dulu zaman-zaman masih sangat produktif ketika baru lulus kuliah, aku merasa satu hal yang mungkin tidak bisa kuulang itu adalah ini ya, kita tuh harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu tuh dengan baik, dan baik itu dalam artian fokus dengan satu gitu. Sekarang aku tuh mikir di usia segini tuh banyak banget yang harus dikerjain tuh capek gitu ya. Oh, udah Jadi, gak gesek iya, dulu jadi ya. tuh gimana caranya kalau bisa tuh milih salah satu dari berbagai macam pilihan, tapi ini tuh paten. Ngerti gak sih? Iya, Jadi iya, biar iya. di masa tuanya kamu tuh nggak terlalu ribet. Jadi nggak mesti harus siaran, nggak mesti harus kerja di sini, nggak mesti melakukan ini. Iya. Karena ini bisa dilakukan. Cuman beda rasanya kalau kita memang fokus mengerjakan satu hal yang memang itu akan dikerjakan, pasti hasilnya akan maksimal sekali dan Berdampak berdampak. luar biasa gitu. Betul. Itu sih salah satu kesalahannya. Aku tuh salahnya adalah terlalu banyak mengerjakan sesuatu kalau menurut aku. Oke. Itu sih. Jadi pesan-pesannya buat yang di rumah mungkin harus pandai memilih kali ya. Iya sih. Tapi kalau seandainya kamu bisa, nggak apa-apa juga. Iya. Cuman takutnya kamu melaksanakan segala sesuatu bersama itu secara berbarengan, tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Sayang Ah, aja gitu. betul. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Kesannya kayak terlalu rakus gitu gitu. Nah, betul. Gitu. Bang Prianto menggeluti bidang WO dan juga profesional MC, pasti tidak lepas sama dengan yang namanya merawat jaringan. Yes. Atau apa ya, kayak kita menjaga pertemanan kita, karena banyak pintu rezeki yang datang dari sana gitu. Betul. Menjalin relasi yang baik. Menjaga dengan relasi yang baik. Customer. Orang tuh kadang sedikit, hanya sekian persen aja yang datang karena ngelihat pamflet atau apa, tapi Betul. memang benar-benar dari mulut ke mulut, Betul. testimoni pertemanan. Nah, bagi seorang Bang Prianto sendiri, gimana sih cara merawat atau menjaga jaringan ini sendiri? Betul. Itu adalah salah satu kaidah dalam hidup ya. Jadi harus intinya bagaimana caranya supaya kita bisa punya link yang banyak ya. Iya. Karena link yang banyak itu akan menguntungkan. Cuman mungkin aku agak sedikit berbeda dengan orang lain. Berbeda itu dalam artian aku tuh tidak bisa jadi orang lain. Oh, Jadi jadilah diri sendiri gitu. Be yourself. Maaf, aku tuh nggak bisa kayak harus bersikap yang harus di luar dari jati diri tuh nggak bisa. kalau misalnya ada pertemanan mereka suka nge-vape nih, aku nggak suka. Nggak suka. Aku harus nongkrong dengan mereka, aku beli vape biar bisa nongkrong. Nggak gitu. Nggak bisa sih. Jadi paling aku bilang aku nggak nge-vape, ya udah ngobrol-ngobrol aja. Oke. Itu bukan berarti sombong, tapi seperti yang aku bilang standarisasi manusia kan beda-beda. Kalau aku biasanya menjadi diriku sendiri, jadi aku tuh nggak bisa kayak orang yang kayak harus gimana selamat pagi, nggak bisa. Karena itu tuh adalah sesuatu yang bukan aku banget. Ya mungkin Sisi tahu ya. Aku kalau seandainya berrelasi ya bertemanlah atau berkomunikasilah sesuai dengan standarisasi kita. Jadi dijalani aja gitu secara natural aja. Jadi nggak bisa yang kayak harus gimana-gimana gitu. Cuman aku punya pola pikir gini, untuk cara kita nih ya supaya kita terlihat supaya kita tuh bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Dengan kita menjadi pribadi yang berkualitas, maka segala sesuatunya tuh orang tuh akan mengakui hal itu. Jadi aku mikirnya jadilah pribadi atau menggambarkan diri kita tuh baik gitu. Baik itu dalam artian
nggak perlu harus bermewah-mewah, nggak perlu harus gimana-gimana. Contohnya karena untuk sekarang kan kita punya sosial media. Iya. Yang pertama tuh pergunakanlah sosial media tuh dengan baik. Nah, caranya menggunakan sosial media dengan baik ya kita punya Instagram, punya Facebook ya pakailah Facebook ini tuh untuk hal-hal yang positif. Iya. Untuk hal yang positif. Nah dengan kita membranding diri kita di sosial media, otomatis orang tuh akan punya penilaian sendiri terhadap kita. Ya yang penting baik aja lah sama semua orang. Iya. Gitu. Jangan jahat sama orang. Iya, gitu, jadi intinya. Aku sih simpel aja sih gitu. Gimana sih? Keren sih bagi aku itu Iya. prinsip Apa yang dalam keren? hidup. Oh ya. Ya prinsipnya karena kebanyakan sekarang kita nggak bisa pungkiri juga orang harus menjadi orang lain dulu, orang harus memakai standar orang lain dulu untuk bisa bersosialisasi. Betul. Padahal aku merasa sosialisasi nggak sesusah itu gitu. Iya. Cukup kita berbaur menjadi diri sendiri udah, karena penuh warna akhirnya. Karena kadang gara-gara standar yang orang lain pakai kita pakai, kadang-kadang satu tongkrongan tuh sama semua tuh kadang-kadang. Betul. Kayak kurang asik menurutku bang, kayak nggak ada Kurang warna. berwarna gitu ya? Iya kurang berwarna. Berarti Berarti mikirnya dulu tuh orang tua aku pernah bilang yang penting jalani hidup dengan benar. Orang tua aku bilang jalani hidup dengan benar, baik aja sama semua orang, itu aja sih. Dan tolong orang yang bisa kamu tolong gitu. Itu sih 3 hal itu yang paling aku ingat ajaran dari orang tua. Baik sama semua orang, tolonglah orang yang bisa kamu tolong gitu. Jadi kalau misalnya ada orang minta tolong, kalau kamu bisa tolong ya tolong. Nggak usah mandang bukan teman, bukan ini. atau nggak usah banyak alasan, Iya. padahal bisa nolong. Betul. Karena itu berdampak untuk kelangsungan kita sebagai makhluk hidup. Contoh yang dibilang Sisi tadi kan, pernah diajak ini itu akhirnya membekas banget kan sampai sekarang. Bener Iya. banget. Oke, tadi kita sudah bahas panjang lebar nih mengenai masa kecil, awal karir dari Kaprianto Rangkat. Nah, sebenarnya aku penasaran sih. Tadi kan dibilang 3 tahun ya lulus kuliahnya. Kalau dari Yes. pembahasan awal banget ini, Kapri pernah nggak kerja di perusahaan atau kayak di lembaga pendidikan gitu? Karena setahu aku Kapri dulu pernah dengar kabar ya, Kapri juga pernah jadi pegawai bank, terus Kata siapa ya? jadi dosen. Dikata orang. Ada informan kita di sini ya. Wow. Keren jurnal TV. Itu Mengumpulkan terlebih dahulu ya. Iya. Sebagai Riset, apa? ada tim riset. Sebagai apa ya? kalau di perbankan sebagai apa nih Kapri? Pernah ya dulu. Jadi waktu aku kuliah, di waktu aku kuliah itu kan kita ada namanya weekend ministry ya. Weekend ministry itu adalah pelayanan di akhir pekan. Jadi kita punya pelayanan itu di gereja masing-masing. Aku punya pendeta. Pendeta di tempat aku pelayanan di sebuah gereja. Iya. Ini punya perusahaan. Punya perusahaan namanya itu adalah perusahaan bergerak di event organizer corporate. Pernah dengar Bazar Jakarta? Belum. Nah, jadi ada Bazar Jakarta. Bazar Jakarta ini yang sebagai vendor yang biasanya melaksanakan pameran-pameran atau melaksanakan seperti bazar di sebuah perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Iya. Nah, Kebayang. nah itu Bapak pendeta aku tempat aku pelayanan. Nah, jadi pada saat itu sambil skripsi di semester akhir, karena sudah tidak ada kelas ya pada saat itu, jadi hanya nyusun skripsi aja. Jadi beliau menawarkan untuk gimana kalau untuk mengisi waktu luang ikut bekerja sebagai tenaga apa ya pada saat itu ya, sebagai tenaga pendataan di event organizer corporate itu dengan gaji segini. Yeah. Ya, anak kuliahan kan mendengar gaji segini, daripada ini ya udah terima aja dengan catatan tidak mengganggu skripsi. Yeah. Nah, jadi pada saat itu aku mulai bekerja tuh di situ sebenarnya. Tapi nggak kerja-kerja yang kayak orang juga, ikut-ikutan aja sebenarnya. Cuman tertempa mulai itu di situ. Udah mulai ya? Udah mulai. Jadi Berarti udah di mulai. umur 20-an sudah mulai bekerja atau menghasilkan uang kan? Iya, pada saat itu. Jadi pada saat aku skripsi, maaf bukan sombong, aku tidak pernah minta sama sekali uang dengan orang tua pada saat itu. Karena punya penghasilan sendiri. Gitu. Jadi orang tua tuh biasanya mengirimkan uang dari sini ke sana, kadang tuh nggak pakai. Gitu. Karena aku punya penghasilan sendiri pada saat itu. Dan segala sesuatunya pun ditanggung kan, karena ikut tinggal bersama dengan orang. Kasihan ya aku ikut tinggal bersama. Enggak dong. Sampai Gitu. Itu mah rezeki anak soleh ya. Wih, berarti secara nggak langsung banyak banget pelajaran atau ilmu yang berguna saat
bekerja pertama kali Sangat, ke sangat. pekerjaan yang sekarang. Sangat yang memang nggak ngerti apa-apa sama sekali ya. Jadi nggak pernah kerja, ikut kerja di situ ternyata enak gitu. Enaknya itu karena aku tuh anaknya suka jalan-jalan juga. Iya. Jadi pada situ diajak keluar untuk visit ke kantor-kantor, jadi untuk pengecekan stand-stand. Iya. Jadi enak tuh di situ bro. Jadi refreshing juga, malamnya bikin skripsi, paginya kerja, ikut visit keluar, ya enak. Kerjanya tuh nyaman gitu. Iya. Jadi ini juga dapat pencerahan juga nih untuk orang-orang mungkin teman-teman kita atau kita sendiri yang memang aku nggak mau kerja sama orang, aku maunya bikin usaha sendiri atau apa. Sebenarnya nggak masalah juga ya bang, Masalah juga. memulai dari kita Iya. menjadi bawahan dulu gitu, bekerja Betul. untuk orang. Karena Bagaimana banyak- kita bisa membuat sesuatu kalau kita tidak pernah terjun ke tempat itu. betul. Begitu. Karena banyak juga sih pengusaha sukses sekarang memang dulunya kerja sama orang juga dulu. Betul. Iya ya, cuman gimana cara kita ngambil ilmunya tadi terus diterapin ke usaha kita. Ini juga punya ini ya, usaha ya. Taiti dulu ya ada. Itu dulu. Itu dulu ya. Udah, Tapi hebat loh itu entrepreneur sisi. Iya. Nah, Belajar Mas Bro ya, kan? hebat Iya. ya. Keren banget. Heeh. Beliau ini super sibuk. Saya tahu kok, keren. Oke, terus tadi tuh yang kerja di perusahaan di bidang pendataan, setelah itu pernah kerja di mana lagi? Oh ya, setelah itu beberapa saat setelah itu pernah kerja juga. Ini bisa dibilang iseng-iseng aja sih, nggak yang expert juga. Jadi sebelum balik ke tempat ini, balik kandang. Jadi aku pernah meng-apply lamaran melewati salah satu aplikasi, kalau nggak salah namanya itu Linked ya. Pernah dengar Linked nggak? Ya? Tahu. Nah itu ya, Linked. Jadi aku tuh apply ke salah satu perusahaan bank luar. Pada saat itu ada namanya Standard Chartered Bank. Pernah dengar ya? SCB. Tahu. Nah aku apply ke situ. Ketika aku sudah lulus dari kuliah, masih kerja di tempat bapak nih. Ternyata aku tuh dipanggil di WTC Sudirman pada saat itu. Padahal nggak punya ekspektasi ya? Enggak, karena emang main-main aja buat Iya. Linked. Iya. Seru kan, bikin biodata, ada foto segala macam. Daftar gitu. Tak daftar, ternyata dihubungin. Iya, di follow up. Setelah itu dipanggil dengan perasaan kepo, mau datang, udah datang dipanggil, ternyata pada itu diterima di salah satu bank punya Inggris ya kalau nggak salah ya, Standard Chartered Bank. Aku pernah setahun di situ. Sebagai Pada saat itu aku sebagai priority banking. itu Jadi priority banking itu adalah yang memaintain nasabah-nasabah prioritas gitu. Jadi setiap bank itu kan punya nasabah prioritas. Iya. Nah, mereka punya tenaga sendiri, tenaga untuk memaintain setiap kebutuhan manajemen dari nasabah-nasabah prioritas ini. Gitu. Jadi banyak banget tuh ilmu yang bisa diambil dari situ, akhirnya bisa diterapkan di wedding planner ini. Kayak Banyak gimana banget. kita nge-treatment Mm-mm. kru kita, klien kita, gitu. Banyak banget sih. Heeh. Dan luar biasa sih karena jadi seorang priority banking itu kita berhadapan dengan orang yang punya banyak materi ya. Ya, Jadi betul. duitnya tuh yang nggak main-main, di atas 1M ke atas. nasabah prioritas. Gitu. Nah, seperti Sisi bilang tadi, seorang Ratih Wara gitu ya. Bersama dengan ini gitu. Satu lagi tuh yang poin bisa kita ambil, Bang Prianto dia bisa mengendalikan rasa penasarannya dengan baik. Dia penasaran nih dengan Linked tadi, Iya. dibikin terus coba-coba ini, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang positif. Bisa Betul. mengarahkan rasa penasarannya ke hal-hal yang baik gitu. Ah. Udah ngobrol tentang pekerjaan zaman dulu, pekerjaan sekarang juga udah diobrolin. Proyeknya apa sekarang? Kedepannya apa nih bang? Mau bikin apa bang? Atau lagi nyiapin sesuatu nggak? Harapannya atau impian ke depan sih, sebenarnya aku pengen punya satu wadah gitu ya, satu wadah yang lumayan besar. Ada dua sih, pelimpan ya. Aku pengen punya satu wadah. Wadah ini tuh kayak kantor bersama gitu loh. Kantor dalam bidang apa nih? Dalam bidang jasa yang pasti. Oke. Jadi ada ruang untuk masalah apapun yang menyangkut tentang itu. Jadi yang menyangkut tentang jasa. Jadi ada tentang event organizer, wedding organizer, ada tentang multimedia dan yang lain. Jadi mau punya suatu wadah yang besar. Nah di situ tuh namanya itu kantor satu atap atau kantor bersama. Gitu. Itu yang lagi
dimauin banget sekarang. Iya. Udah gerak belum nih atau masih planning? Planning sih. Planning. Karena kan itu susah juga ya. Iya. Kemudian yang kedua, cita-cita aku dari dulu tuh, aku tuh pengen punya sesuatu hal yang bergerak di bidang sosial. Jadi salah satunya itu adalah pengen banget punya lahan yang luas. Di situ tuh pengen membuka kayak bukan panti sih, tapi lebih ke untuk tempat anak-anak yang tidak mampu tuh. Jadi kan ada banyak tuh biasanya di daerah-daerah anak-anak yang putus sekolah dan yang lainnya. Jadi mau ditempatkan di suatu tempat itu tapi diberdayakan dengan benar. Diberdayakan dengan benar tuh dalam artian setiap orang tuh kan punya potensi masing-masing. Nah, benar. Jadi maunya tuh mengumpulkan banyak anak-anak di situ yang mungkin tidak beruntung. Dan mereka tuh bisa diberdayakan untuk bisa menghasilkan income untuk diri mereka sendiri. Wow. Nah itu sih lebih ke kayak rumah singgah untuk yang membutuhkan gitu sih. Kalau panti kan lebih mainstream ya. Iya. Gitu sih. Yayasan seperti itu. Yayasan. Iya, Betul. keren banget ya. Foundation Itu sangat gitu. menginspirasi kita doakan. Tapi itu masih belum. Iya. Masih belum. Tapi Masih emang rencana. harus ada cita memang benar. Mau banget sih Iya. sebenarnya. Itu tadi udah di spill juga cita-citanya, semoga semoga memang terrealisasi ke depannya. Amin. Semoga kita juga menjadi bagian dari cita-cita murni tersebut. Iya, Gitu. benar sekali. Kita- Oke, sebelum closing kita mau break dulu karena nanti kita akan balik lagi dengan segmen akhir dari acara ini. Benar sekali, motivasinya untuk pemirsa-pemirsa semuanya. Ini dia, kita kasih satu lagu dulu dan jeda pariwara. Check this out. Yes, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Masih bareng Rahmat Keraya, Sisi Gracia, dan Bang Prianto Rangka. Rangka. Jadi, kita terakhir sebelum closing, kita mau kasih tahu dulu sama pemirsa kalau misalnya mau ngikutin kesehariannya Bang Prianto di mana, terus media sosial dari beberapa hal yang dia geluti, ini apa aja. Silakan Bang. Baik, kalau untuk keseharian sih sama aja sih seperti teman-teman pada umumnya. Tapi yang pasti aku udah punya pacar ya. Waduh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kesehariannya mungkin teman-teman bisa main ke rumah kali ya. Iya, maksudnya Jadi- kalau ke rumah kan agak sungkan, mungkin main ke media sosial Silaturahmi online ya. Iya. Oke, kalau mau silaturahmi online teman-teman bisa. Aku aktif di Instagram. Jadi silakan aja teman-teman bisa cek di @prirangkap, PRY Rangkap. Jangan lupa di follow, jangan di unfollow lagi ya kalau di follow. Iya, follow-nya sekali aja. Aku unfollow aja deh. Kenapa gitu? Contoh netizen yang tidak baik nih. Terus aku follow lagi. Gitu ya, kayak orang nggak jelas gitu ya. Follow, unfollow. Iya. Selain itu juga masih aktif di Facebook, cuman kalau di Facebook biasanya mantau-mantau aja sih. Iya. Karena banyak yang orang tua yang main Facebook sekarang. Banyak orang tua yang Bapak-bapak. Bapak aku punya Facebook loh. Iya, sama ibu saya juga. Jadi agak gimana gitu ya. Paling aku biasanya buka forum jual beli. Ibu kalau- lagi asiknya mainin filter. Maaf nih. Beneran, yang filter orang mau wedding itu kan ada Bang. Ini udah ada kayak belangkonnya, tapi mukanya bukan dia. Itu di-share ke grup keluarga. Enggak saya download. berasa muda. Males. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Salah mengikuti perkembangan zaman. Asal jangan nyebar berita hoax aja sih. Betul. Nah, itu. Bahaya ya. Itu aja sih. Aku biasanya main di Instagram, aktif. Aku sangat aktif di Instagram sama Facebook. Kemudian untuk keseharian kegiatan yang lain, kalau sesuai dengan perbincangan kita tadi, bagi teman-teman yang merencanakan pernikahan, Iya. yang mungkin perlu jasa untuk membantu planningkan itu, bisa follow di akun Virtudes Wedding Planner. Dia pakai V. Iya. Ada di Virtudes Wedding Planner. Nanti bisa tanya-tanya di situ. Nanti dibalas sama adminnya, ramah kok. Iya. Kemudian yang kedua, kalau untuk GKIEP itu devotion kita, teman-teman juga bisa follow di Instagramnya, lumayan aktif. Adminnya ada juga biasanya aktif, itu di @gke_YP. Teman-teman mungkin yang mau join juga bisa kayaknya Bang ya. Boleh. Itu. Untuk GKIEP boleh, cuman di sekarang sih diperuntukkan untuk yang Kristiani aja. Iya, maksudnya Untuk yang teman-teman yang Nasrani. Kristiani gitu. Untuk Bisa Nasrani join. silakan join. Kita bersama-sama untuk berguna kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Oke. Itu aja sih. Terima kasih banyak Bang Siap. Prianto Rangkap
Ya. Besok saya datang lagi ya. Edisi kapan? Ini sih. Pokoknya datang lah gitu, saya nggak ada kerjaan kan di rumah, main lah kesini ngobrol apa kayak. Oh, silakan. Lama-lama posisi kita nih di empat sih. Bahaya, membahayakan ya karena kualitasnya jauh banget kan. Enggak. Oke, makasih banyak Bang, sukses Siap, terus terima kasih, Mas untuk Bro. yang kerjanya sekarang, semoga lancar terus karena lagi pandemi juga. Ya. Dan juga untuk planning-planning ke depannya semoga tercapai. Kita Terima selalu kasih, dukung dalam Mbak. doa dan selalu kita support yang terbaik. Tuh. Dan terakhir dari kami, buat pemirsa jangan lupa untuk terus nerapin protokol kesehatan dan jangan lupa jangan takut dan jangan malas untuk divaksinasi. Betul. Kita Aku juga menyampaikan terima kasih banget untuk teman-teman TikTok yang memberikan wadah nih ya untuk anak-anak muda. Bagus banget loh. Karena kalau bukan kita yang memberikan wadah, siapa lagi? Berjayalah terus, dan untuk Jurnal TV sukses terus pasti. Ya, terima kasih banyak. Rahmat Raya pamit. Sisi Gracia pamit. Dan saya Prianto Rangkap. Sampai ketemu di TikTok edisi selanjutnya. Dadah. Dadah.